warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahadatin Weni Yuliandani, calon guru penggerak dari SDN Wonokusumo, Kabupaten Mojokerto, angkatan kelima. Izinkan saya untuk menyampaikan tugas modul 1.1.A.8, yaitu koneksi materi yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul ini, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran saya di kelas adalah: yang pertama, tugas seorang pendidik adalah mendidik. Jadi, tugas seorang guru adalah mendidik anak didiknya dari yang tidak bisa menjadi bisa. Tentu dengan menggunakan model-model pembelajaran yang sudah ditentukan oleh guru tersebut. Yang kedua, saya memandang semua anak didik atau murid saya adalah sama. Mereka adalah objek penerima ilmu yang nantinya harus menguasai beberapa materi atau kompetensi tertentu yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah pembelajaran yang banyak dilakukan di dalam kelas. Hal ini dikarenakan karena kami dituntut untuk menyelesaikan beberapa materi dalam kurun waktu tertentu. Alhamdulillah, setelah mempelajari modul ini, banyak pemikiran dan perilaku saya yang berubah terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Di antaranya adalah: yang pertama adalah menuntut, yaitu tugas kita sebagai seorang pendidik adalah sebagai penuntun yang seyogyanya menuntun anak didik kita untuk mengembangkan potensi-potensi terbaik mereka. Kita tidak boleh memaksakan anak-anak untuk mengikuti pola pembelajaran yang kita inginkan. Yang selanjutnya adalah tiap anak memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Layaknya sebuah tata surya, anak didik kita adalah planet-planet yang mempunyai keunikan dan karakteristik sendiri-sendiri. Mereka mempunyai orbitnya masing-masing dan kecepatannya masing-masing. Biarkanlah mereka mengembangkan potensi dan karakteristiknya dan kreativitas terbaiknya sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka, manusia yang bersandar pada potensi dirinya sendiri, tidak bergantung kepada kemampuan orang lain. Selanjutnya adalah memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, sehingga tentu pembelajaran di zaman dahulu tentu berbeda dengan pembelajaran pada zaman sekarang. Begitupun juga dengan kodrat alam antara daerah yang satu dengan daerah yang lain pasti berbeda-beda. Selanjutnya adalah menjadi pamong. Selain kita bertugas sebagai seorang penuntun, kita juga harus bisa berperan sebagai seorang pamong. Layaknya tata surya, murid-murid kita adalah planet-planet yang berjalan pada orbitnya masing-masing. Jika tiap planet tersebut keluar dari lintasan, maka yang akan terjadi adalah tabrakan atau kekacauan. Nah, seperti itulah peran kita sebagai seorang pamong mengarahkan anak-anak sehingga dalam kebebasannya mereka tidak akan salah arah, sehingga bisa membahayakan dirinya maupun orang lain. Yang terakhir adalah menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Dalam menuju kebahagiaannya, anak-anak harus tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, karena kemerdekaan dirinya juga akan mempengaruhi kemerdekaan orang lain, sehingga anak-anak bisa hidup berdampingan dengan orang lain maupun masyarakat menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Yang akan saya terapkan segera di kelas saya adalah: yang pertama adalah menjadi seorang penuntun sekaligus pamong, sehingga saya akan berusaha menuntun anak-anak saya
untuk bebas mengembangkan segala potensi dan karakteristiknya masing-masing. Tapi dalam kebebasan tersebut, saya juga harus berperan sebagai seorang pamong sehingga anak-anak didik saya tidak akan kehilangan arah sehingga bisa membahayakan dirinya maupun orang lain di sekitarnya. Selanjutnya adalah kelas yang nyaman. Saya akan berusaha menciptakan kelas yang nyaman bagi anak-anak didik saya untuk mengembangkan seluruh potensi dan kreativitasnya masing-masing. Saya juga akan menerapkan pemikiran KHD, yaitu menghamba kepada anak. Dalam artian, saya akan mengutamakan atau mengedepankan kepentingan anak daripada kepentingan saya. Saya akan memilih metode maupun pola pembelajaran yang dibutuhkan anak, bukan yang saya inginkan. Selanjutnya adalah memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa dalam pembelajaran saya di kelas, saya harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman pada masing-masing anak. Tentu, pembelajaran di tahun lalu akan berbeda dengan tahun yang sekarang. Begitu juga dengan kodrat alam masing-masing anak. Pembelajaran yang saya butuhkan di kelas saya tentu berbeda dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh teman-teman saya di daerah lain. Sehingga saya harus bisa menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman di daerah saya masing-masing. Dan yang selanjutnya adalah memperbanyak diskusi dan praktek. Saya akan berusaha memperbanyak ruang diskusi bersama anak-anak didik saya, sehingga saya akan lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah menanamkan nilai-nilai baik yang berbudi pekerti luhur. Saya akan berusaha menerapkan trilogi pendidikan yang sudah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, Ingatso Sung Tulodo. Saya akan berusaha menjadi contoh di depan untuk anak-anak saya. Jadi saya tidak hanya berbicara tetapi juga terjun langsung untuk memberi contoh. Dan yang kedua, Eng Madyo Mangunkarso. Di tengah-tengah saya akan berusaha menggugah semangat anak-anak didik saya. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Saya juga akan berada di belakang anak-anak didik saya untuk selalu mendorong dan memotivasi anak-anak didik saya. Demikianlah paparan dari tugas modul 1.1.A.8 tentang koneksi materi yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Terima kasih atas bimbingan dan dukungan dari fasilitator maupun pengajar praktik dan teman-teman sejawat JGP yang lain. Tetap semangat dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.